Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky, NIM 2311132, kelas PAI 4D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soalan dari mata pelajaran orientasi baru inovasi pembelajaran PAI, yang dimana matkul ini diampuh oleh dosen Utin Mutia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sebagai calon pendidik pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PAI dan BP mengintegrasikan pendekatan Project Based Learning atau Problem Based Learning (PBL) dalam materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Adalah langkah yang strategis untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam, sikap toleran, serta keterampilan sosial dan berpikir kritis siswa. Berikut adalah Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rinci dengan tahapan dan media inovatif yang digunakan. Yang pertama, pendekatan yang saya pilih Project Based Learning atau PJBL. PJBL lebih tepat untuk mendorong keterlibatan aktif, kolaboratif, dan menghasilkan produk nyata yang mencerminkan toleransi. Tujuannya, siswa memahami nilai-nilai toleransi dalam Islam. Siswa mampu menjelaskan pentingnya hidup rukun antar umat beragama di Indonesia. Siswa dapat menghasilkan karya proyek yang mencerminkan semangat toleransi. Penjelasan tahapan PJBL dan penerapannya. Yang pertama, pertanyaan mendasar atau start with a driving question. Contoh pertanyaannya, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai toleransi antar umat beragama secara nyata? Di sini guru memfasilitasi diskusi awal tentang isu keberagamaan dan konflik sosial yang pernah terjadi. Yang kedua, perencanaan proyek atau designing the project. Siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen. Tiap kelompok memilih jenis proyek: video kampanye toleransi, media digital kerukunan, podcast interfaith dialog atau simulasi, kegiatan sosial lintas agama atau simulatif. Selanjutnya, penelitian dan investigasi atau conducting inquiry and research. Siswa mencari informasi dari sumber Islam yang dimana dalam tertera Quran surah Al-Hujurat ayat 13 atau hadis, nilai Pancasila, dan wawancara mini dengan tokoh lintas agama. Ini bisa dilakukan melalui video YouTube edukatif. Diskusi dilakukan di dalam kelas dan melalui Google Classroom atau Padlet. Yang selanjutnya, pembuatan produk dan refleksi atau creating the product and reflection. Kelompok membuat produk berdasarkan proyek yang telah disetujui. Contohnya, video kampanye disunting dengan aplikasi CapCut atau Canva Video. Podcast direkam melalui Anchor atau BandLab. Media digital menggunakan Canva, PowerPoint, interaktif, atau Tingling. Siswa juga menuliskan refleksi pribadi tentang pelajaran toleransi yang mereka alami selama proyek berlangsung. Yang selanjutnya, presentasi proyek atau presenting the product. Tiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas atau saat kegiatan kelas tematik. Bisa diunggah ke YouTube atau platform LMS. Yang selanjutnya, evaluasi dan penilaian, assessment dan feedback. Penilaiannya mencakup yang pertama pengetahuan melalui kuis atau pertanyaan esai. Yang kedua, keterampilan kelompok, keterampilan kualitas presentasi dan kerjasama kelompok. Yang ketiga, sikap, yaitu mencakup jurnal refleksi pribadi, observasi selama proyek. Gunakan rubrik PJBL untuk menilai secara objektif. Media dan teknologi aktif yang digunakan. Yang pertama, media fungsi seperti Canva. Medianya seperti Canva, CapCut atau PowerPoint interaktif. Fungsinya yaitu untuk mendesain poster, video, media digital, Padlet atau Google Classroom, kolaboratif, dan berbagai ide. Yang kedua, YouTube edukatif atau video wawancara. Fungsinya yaitu sebagai bahan riset dan pemantik diskusi, BandLab atau Anchor, produksi podcast, Mentimeter atau Kahoot, kuis interaktif dan refleksi cepat.
Hasil yang diharapkan yaitu siswa memiliki pemahaman konseptual yang kuat tentang toleransi dalam Islam. Munculnya produk nyata yang memperkuat nilai kerukunan antar umat. Terbentuknya karakter toleran, empati, dan kolaboratif pada siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Inovasi budi pekerti di era digital, membentuk etika digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Di tengah kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial, muncul tantangan baru dalam pembinaan akhlak remaja, terutama fenomena cyberbullying, hoaks, dan penyebaran konten negatif. Untuk menjawab tantangan ini, pembelajaran budi pekerti harus dirombak secara inovatif agar relevan dengan dunia digital dan mampu menanamkan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Peran inovatif budi pekerti dalam etika digital. Pembelajaran budi pekerti bukan hanya mengajarkan tata krama konvensional, tetapi harus merambah pada yang pertama adab bermedia sosial atau adab al-alam al-rokmi. Yang kedua kesadaran digital atau digital literasi. Yang ketiga tanggung jawab moral dalam dunia maya. Nilai-nilai Islam seperti jujur atau sidik, santun, tidak menyakiti orang lain, dan tabayun sangat relevan untuk membekali siswa agar menjadi pengguna digital yang berakhlak mulia. Strategi inovatif pembelajaran budi pekerti. Yang pertama, integrasi etika digital dalam materi. Contohnya, praktik nilai Islam dalam dunia digital. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 untuk menghindari ghibah dan fitnah online. Quran Surah Al-Isra ayat 53 tentang berkata baik dan sopan. Diskusi kasus nyata, siswa menelaah kasus cyberbullying dan melihatnya dari sudut pandang akhlak Islam. Yang kedua, Project Based Learning PJBL bertema etika digital. Siswa membuat kampanye digital seperti yang pertama poster edukatif, bijak bermedsos dalam Islam. Yang kedua, video pendek tentang adab online. Yang ketiga, podcast Islami tentang literasi digital. Yang ketiga, simulasi dunia maya atau role play. Skenario konflik di grup WA atau medsos. Siswa belajar bagaimana merespon dengan cara Islami, sabar, tabayun, tidak membalas dengan keburukan. Yang keempat, digital diary reflektif. Siswa menulis jurnal digital pribadi mengenai pengalaman mereka di dunia maya. Lalu mereka merenungkan apakah sikap mereka itu sudah mencerminkan nilai keislaman. Yang kelima, kolaborasi dengan guru TIK dan BK. Guru budi pekerti berkolaborasi lintas mapel untuk mengembangkan modul etika digital Islami, sehingga pembelajarannya ini lebih kontekstual dan menyeluruh. Tujuan utamanya yaitu untuk membentuk karakter siswa yang berkarakter digital Islami, yaitu berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi, menghindari ujaran kebencian, hoaks dan provokasi, dan untuk membangun empati dan solidaritas online. Bertanggung jawab atas jejak digitalnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.